Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang surga pada hadis 2540. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadis 2540 ini sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Rishdin. Demikian juga ada rawi Darraj dari Abul Haytham, ini sanad yang dhaif. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kalam Allah taala wa furushin, dan dipan-dipan atau kasur-kasur, ya lebih tepatnya apa? Kasur-kasur marfu'ah yang ditinggikan. Surat Al-Waqiah ayat 34. Jadi kasur-kasur di surga itu tinggi-tinggi, tebal-tebal. Karena kalau kasurnya tipis, nah ini kurang empuk, ini kurang nyaman, nah maka tinggi. Qala, beliau mengatakan irtifa'uha, tingginya kasur-kasur tadi, lakama bainas sama'i wal ardi, sungguh seperti antara langit dan bumi. Berapa itu seperti langit dan bumi? Masirata khamsimi'ati sanatin, perjalanan 500 tahun. Jadi kita sekarang kan di bumi, Pak. Kalau kita ingin naik ke langit, sampai mentok ke langit pertama, sampai nabrak langit pertama, itu perlu perjalanan 500 tahun, Pak. Sehingga wajar kalau orang-orang kafir tidak percaya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita Isra Mi'raj. Cuma sebagian dari malam sudah sampai ke langit. Perjalanannya saja membutuhkan 500 tahun. Usia kita berapa? Paling 60 tahun, 50 tahun, ya kan? Nah, kalau ini 500, nah berarti tinggal dikalikan aja. Sampai berapa turunan kita sampai bisa tembus ke langit sana. Terus nganggone piye? Meneke gimana itu? Malah susah dewe. Nah, itu kalau kita mikirkan di dunia, di akhirat itu enggak ada yang susah. Makanya sebagian ulama mengatakan ini kasurnya itu meskipun tinggi, kalau kita datang untuk tidur, untuk ngelekar, itu kasurnya langsung turun sendiri, Pak. Nah, kemudian kita bisa naik. Kalau sudah naik, nanti naik lagi. Nah, otomatis kasurnya. Dan kasur otomatis seperti itu jangan heran. Sekarang di dunia pintu otomatis saja ada. Nggih napa mboten? Panjenengan masuk ke mall misalnya, nah, begitu masuk tiba-tiba pintunya terbuka. Nah, nanti tiba-tiba panjenengan sudah masuk tertutup lagi, otomatis. Di rumah sakit juga begitu. Nah, kalau pintu bisa otomatis, kenapa kasur nggak bisa otomatis? Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif. Kemudian juga dalam Sunan Tirmidzi di sini disebutkan bahwa tafsirannya tidak harus begitu, karena sebagian ulama menafsirkan hadis ini inna ma'nahu, sesungguhnya maksudnya al-furusha, kasur-kasur itu fid darajat, di tempat derajat-derajat yang tinggi. Jadi bukan kasurnya yang tinggi, tapi derajatnya yang tinggi. Wa bainat derajat, adapun antara derajat satu dengan derajat di atasnya itu adalah kama bainas sama'i wal ardi, seperti antara langit dan bumi. Nah, maka bukan kasurnya yang tinggi, tetapi apa? Derajatnya tadi yang tinggi. Ini kasur di bawah, ini kasur di atas. Antara kasur bawah dengan kasur atas itu jauhnya seperti langit dan bumi.
Tapi kalau ditafsirkan yang pertama ya sesuai zahirnya, yang tinggi kasurnya. Nah, tapi tidak ada masalah ya, mau tafsir yang manapun juga, ini semuanya perkara yang gaib, apalagi hadisnya derajatnya dhaif tadi. Berikutnya babu majaa fi bab tentang sifatnya thimari buah-buahan ahlil jannah, penghuni jannah. Buah-buahan itu termasuk makanan yang istimewa, Pak. Sehingga di surga pun juga ada buah-buahan. Dan buah-buahan itu sepantasnya kita makan sebelum kita makan yang lain, makan yang besar. Sebelum makan nasi itu sepantasnya adalah apa? Makan buah-buahan dulu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau isyaratnya dalam Al-Qur'an. Walahmi tayrin pada surat Al-Waqi'ah, wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang mereka pilih, walahmi tayrim mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka inginkan. Nah, disebut buah dulu baru daging, berarti urutan makannya begitu, buah dulu baru kemudian daging. Nah, maka saya tidak cocok seperti orang Jawa mengatakan gedang digeget bubar madang, salah ya. Digeget sak durung madang, bukan bubar madang, sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat ini. 2541 ini pun hadisnya juga dhaif karena di sini ada rawi bernama Muhammad bin Ishaq, seorang yang mudallis, dan dia meriwayatkan dengan maka ini menunjukkan bahwa sanadnya dhaif. Tapi meskipun sanadnya dhaif, isinya bisa benar. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakara, beliau menyebutkan Sidratul Muntaha, pohon Sidrah Muntaha. Apa Sidrah Muntaha itu? Sidrah Muntaha adalah pohon yang ada di atas langit ketujuh, di samping kanannya singgasana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau naik ke langit, nah itu nanti ketemu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lapis 7, Pak. Di atas langit lapis 7 itu nanti ada singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping kanannya ada pohon sidrah. Pohon sidrah itu pohon sidr. Sidr bidara itu, Pak. Tapi bidaranya surga tentu saja, bidaranya sana tentu saja berbeda dengan bidaranya dunia. Nah, pokoknya yang sangat indah di sana. Disebut muntaha, artinya mentok. Kenapa? Karena ilmunya malaikat mentoknya sampai di situ. Naik lagi melewatinya sudah nggak bisa. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, malaikat kalau naik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mentoknya sampai di pohon ini sehingga disebut Sidratul Muntaha. Yang pernah melewatinya cuma satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj itu. Selain beliau tidak pernah ada satu nabi pun yang melewati ke sana, dan tidak ada satupun malaikat yang melewati ke sana. Qala, beliau bersabda, yasiru berjalan ar-raqibu, seorang pengendara kuda, fi dhillil fanani, pada naungan ranting, minha, dari pohon tersebut, mi'ata sanatin, selama perjalanan 100 tahun. Au qala, atau Nabi mengatakan, yastadhillu, dia itu bernaung, bidhilliha, dengan naungan pohon tersebut, mi'atu raqibin, 100 pengendara. Jadi perahunya ragu-ragu ini, Pak. Apakah Nabi mengucapkan ya bahwa rantingnya itu sangat panjang sehingga kalau ada orang mau berjalan meninggalkan bawahnya ranting itu menunggu perjalanan 100 tahun, saking lebarnya pohon tadi. Atau maksudnya, atau Nabi mengatakan bahwasanya rantingnya itu kalau seseorang berada di bawahnya maka perlu 100 orang sampai keluar dari ranting tadi. Ini perahunya ragu-ragu. Fiha, di dalamnya, farashu, ada aneh-aneh adz-dzahabi, dari emas. Tentang aneh-aneh dari emas ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah betul-betul dari emas atau maksudnya itu bersinar-sinar seperti emas. Kata Ibnu Hajar, bisa saja betul-betul dari emas. Allah itu sangat mudah untuk menciptakan apapun. Sekarang kita melihat namanya aneh-aneh itu binatang, berarti ada dagingnya, ada darahnya. Tapi bisa saja Allah ciptakan binatang tapi bahannya dari emas, nggak ada masalah bagi Allah, segala sesuatu selesai dengan kun fayakun. Ka'anna, seolah-olah, thamaraha, buah-buahnya itu adalah al-qilal, guci-guci yang besar. Nah, jadi buahnya gede-gede, seperti guci-guci yang gede itu, Pak. Nah, sehingga satu buah bisa dimakan oleh beberapa orang yang banyak. Ini meskipun sanadnya dhaif, tapi oleh Imam Tirmidzi dikatakan derajatnya sahih.
Dan kita boleh mengikuti Imam Tirmidzi kemudian mensahihkan hadis ini, enggak ada masalah ya, karena kita yang bukan ulama disuruh untuk mengikuti para ulama. Nah, ulama Imam Tirmidzi termasuk ulama, beliau mensahihkan hadis ini. Dan tentang pohon Sidratul Muntaha ini kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Il yaghshas sidrata ma yaghsha. Surat An-Najm ayat 16. Ingatlah ketika menutupi pohon Sidratul Muntaha sesuatu yang menutupi, yaitu hiasan-hiasan yang sangat-sangat indah. Nah, hiasan yang sangat indah itu apa? Menurut sebagian ulama ini tadi farasyudz dzahab, aneh-aneh dari emas. Kita belum pernah lihat, Pak, aneh-aneh dari emas. Kita lihatnya ya aneh-aneh dari tulang atau daging atau sejenisnya itu ya. Tapi kalau dari emas kita belum pernah melihatnya sama sekali. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menciptakan hal tersebut. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang sifatnya tairil jannah, burung-burung di dalam jannah. 2542. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal kautsar, apa itu al kautsar yang disebutkan dalam surat al kautsar, inna a'tainaka al kautsar. Qala, beliau menjawab, dzaka, itu adalah nahrun, satu sungai yang besar. A'tani hillahu, yang Allah telah memberikannya kepada saya, yakni fil jannah, yaitu di jannah. Jadi maksudnya nanti pasti akan diberikan kepada saya. Bukan sekarang. Kalau sekarang di dunia tidak ada Nabi mendapatkan sungai itu di bumi, enggak ada. Asyaddu, yang lebih dahsyat, bayadun, putihnya, minal laban, daripada susu. Wa ahla, dan lebih manis, minal asal, daripada madu. Fiha, di dalamnya, tairun, ada burung-burung, a'nakuha, yang tengkok-tengkoknya ka'a'naqil juzur, seperti tengkok-tengkoknya onta-onta. Bayangkan, Pak, onta itu kan tengkoknya kan besar, nah, burung biasanya tengkoknya kecil. Ini burung-burung tengkoknya gede-gede sebagaimana onta. Ini menunjukkan bahwa mereka gemuknya dahsyat sekali. Qala Umar, berkata Sayyidina Umar, inna hadhihi, sesungguhnya burung ini, lanaimah, sungguh gendut-gendut kalau begitu ya, mendapatkan kenikmatan yang banyak. Qala, beliau menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akalatuha, orang-orang yang memakan burung-burung tersebut, an'amu, lebih gemuk atau lebih mendapatkan kenikmatan, minha, daripada si burung-burung tadi ya. Jadi kalau burungnya saja mendapatkan kenikmatan yang maksimal sehingga gemuk-gemuk, apalagi ahli jannah yang memakan burung tadi, pasti lebih nikmat. Makanya para ulama mengatakan bahwa di dalam jannah itu kalau seorang ahli surga melihat burung, kemudian dia menginginkan dalam benaknya, saya pengen daging burung panggang, maka burungnya sudah paham, Pak. Maka langsung turun dia, kemudian berada di depan kita, langsung menjadi burung panggang, siap dimakan. Jadi nggak perlu proses untuk menyembelih dulu, kemudian beteti dulu, kemudian bakar dulu, kesuwen. Burungnya udah langsung paham apa yang ada dalam pikiran kita. Wah, saya pengen kamu jadi ini, langsung turun. Kita pengen makan sop burung, maka langsung turun sendiri, langsung di depan kita jadi satu baskom sop, tinggal makan saja. Begitu sudah selesai dimakan, sudah puas kan? Nah, maka burung ini kemudian kembali seperti semula, terbang lagi. Nah, nanti mau dimakan lagi, siap lagi, Pak. Itu penjelasan dari para ulama kita. Kalau Nabi SAW hanya menjelaskan sampai di sini saja. Dan ini hadisnya derajatnya hasan. Mudah-mudahan semua kita bisa makan daging-daging burung di surga. Amin ya rabbal alamin. Terus ini tadi Nabi menyebutkan sungai Kautsar. Sementara di sana ada telaga Kautsar. Apa bedanya antara sungai dengan telaga? Sungai itu besar, telaga itu lebih kecil. Sungai Kautsar ini berada fil jannah, di dalam jannah. Telaga Kautsar itu di luar jannah, di padang mahsyar. Sungai Kautsar ini tempatnya, sumbernya di surga Firdaus. Sementara telaga Kautsar itu cabangnya. Jadi perbedaannya, kalau sungai itu lebih besar, kalau telaga lebih kecil. Kemudian sungai itu di surga Firdaus, di dalam surga. Kemudian kalau telaga itu di luar surga, yaitu di padang mahsyar. Kemudian kalau sungai ini adalah sumbernya, kalau telaga itu adalah cabangnya.
Maka itulah perbedaan antara Telaga Kautsar dengan Sungai Kautsar. Ada satu hadis yang palsu tentang Sungai Kautsar, dan ini pernah saya sampaikan di sini, saya ingat saya. Tapi saya sampaikan lagi supaya ingat. Idza ja'alta, jika engkau meletakkan isba'ika, kedua jarimu, maksudnya telunjuk, fi udhunaika, pada kedua telingamu, sami'ta, kamu akan mendengar khariral kautsar, suara air Telaga Kautsar. Nah, jadi Telaga Kautsar saat ini sudah ada. Supaya kita bisa mendengar gimana? Tutupkan sini. Terdengar suara nih. Itu suara Telaga Kautsar itu, Pak. Tapi hadisnya palsu. Karena hadisnya palsu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa ada hadis-hadis palsu yang kita harus waspada terhadapnya, ya. Jangan mudah-mudah untuk mengatakan ini hadis Nabi, ini sabda Nabi, padahal kita tidak mengetahui apakah dia itu sahih ataukah dhaif. Maka hadis ini adalah hadis yang palsu tentang suara Telaga Kautsar. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab ma jaa fi, bab tentang sifatnya khailil jannah, kuda-kuda di surga. Ternyata di surga juga ada kuda, Pak. Orang-orang Arab itu paling senang naik kuda, Pak. Sehingga mereka itu tanya kepada Nabi tentang kuda, apakah ada kuda di surga? Sampai-sampai orang Arab mengatakan bahwa nikmat dunia yang paling mantap itu adalah rukubul khail wa rukubun nisa. Rukubul khail, naik kendaraan kuda. 2543. Ini sanadnya juga dhaif karena ada rawi bernama Mas'udi. Ini seorang perawi yang mukhtalid. Mas'ud itu artinya yang bahagia, tapi ternyata kurang bahagia beliau karena apa? Hafalannya rancu, mukhtalid. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya Buraidah, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah di dalam jannah itu ada khail, kuda?" Qala, beliau menjawab, "Inillahu, jika Allah adkhalakal jannah, memasukkan engkau ke dalam jannah, fala tasha'u, maka tidaklah kamu ingin antuhmala fiha, bahwa kamu dipikul padanya atau dinaikkan padanya, ala farasin, di atas satu kuda, min yaqutatin hamra, dari batu yakut yang merah, yatiru bika, dia terbang bersama engkau, fil jannah, di dalam jannah, haitsu syi'ta, kemanapun engkau mau, illa fa'alat, kecuali kuda itu pasti melakukan. Jadi maksudnya apa? Kuda di dalam surga itu sifatnya adalah satu yakutatin hamra, terbuat dari batu yakut yang merah. Kalau kuda yang sekarang ada apa? Ya dari tulang, dari daging, dari darah. Tapi di sana kudanya dari batu yakut yang merah. Kemudian sifat yang kedua adalah dia bisa terbang, Pak. Di dunia mana ada kuda bisa terbang? Nggak ada. Kemudian sifat yang ketiga adalah kemanapun kita inginkan dia bisa menyampaikan. Kita pengen ke surga yang paling atas, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau cuma video call sama Nabi kurang puas, maka kita pengen langsung ketemu. Nanti akan sampai ke sana. Ini 3 sifat kuda surga yang tidak mungkin ada di dunia. Kalau ada di dunia, alhamdulillah, kita mau haji langsung naik kuda tadi sampai ke Mekah, selesai. Qala, dia bertanya lagi, wasa'alahu, dan bertanya kepada beliau seorang laki-laki yang lain, mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah di dalam jannah itu ada ibil, ada onta-onta?" Jadi rupanya penanya pertama ini suka kuda, penanya kedua suka onta. Kan ini orang lain yang bertanya. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab kepadanya seperti yang beliau jawabkan kepada temannya tadi, tapi beliau menjawab yang lain. Yudkhilkallahu al-jannah. Jika Allah memasukkan engkau ke dalam jannah, yakun laka, akan ada bagi engkau fiha, padanya, mastahat, apa yang diinginkan nafsuka oleh dirimu, waladzat, dan dilezati dan dinikmati oleh ainuka, matamu. Artinya yang matamu suka melihat itu apa, itu selalu ada di sana. Dan ini menunjukkan cerdasnya Nabi SAW, Pak, dalam menjawab. Karena kalau satu-satu dijawab, nanti semuanya tanya. Yang suka kelinci tanya, "Ya Rasulullah, ada kelinci enggak?" Yang suka ayam tanya, "Ada ayam enggak?" Suwen. Maka langsung dijawab total oleh Nabi SAW. Udah, enggak usah banyak tanya. Semua yang istahat nafsuka, yang diinginkan oleh
dirimu itu selalu ada di dalam surga. Dan ini meskipun hadisnya dhaif, tapi kita mendapatkan dalil Quran yang menguatkannya. Yaitu pada surat Az-Zukhruf ayat 71, ya, Az-Zukhruf itu artinya adalah emas atau perhiasan, ya, memang surga itu terbuat dari emas. Wa fiha, dan di dalam surga, ma tashtahihil anfus, apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa, wa taladzul a'yun, dan yang dilezati oleh mata-mata. Sehingga hadis ini dikuatkan maknanya oleh ayat tersebut, sehingga maknanya adalah sahih. Ini pertanyaan di masa Nabi Muhammad SAW, masa dulu, ya, belum ada mobil dan motor, ya. Nah, kalau sekarang mungkin yang bertanya beda lagi. Ya Rasulullah, ada jeep enggak? Ya Rasulullah, ada NMAX enggak? Ya, tanya macam-macam, ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian di sini kenapa dhaif? Karena ternyata di sini hadisnya diriwayatkan juga dengan jalur yang lain, yaitu Abdurrahman meriwayatkan dari Nabi, padahal ini putus sanadnya, dan yang putus ini adalah lebih sahih daripada hadis yang pertama tadi. Sehingga kedhaifan hadis ini dari dua sisi. Yang pertama, adanya rawi bernama Mas'udi. Yang kedua, ini yang lebih sahih adalah sanadnya putus tadi, dari Abdurrahman yang tidak pernah ketemu Nabi langsung meriwayatkan kepada Nabi. Berarti sanadnya tidak sambung. Berikutnya 2544. Dan ini ada hujan turun, kita membaca doa dulu. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, hadhihi rahmatullah. Hadis 2544 dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa ditutup supaya suaranya agak ringan, semuanya ditutup. Telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arab Badui, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini suka kuda, apakah di dalam jannah ada kuda? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, in udkhilatal jannah, kalau kamu dimasukkan surga, utita bi farasin, kamu akan diberi kuda, min yakutatin, dari batu yakut, batu mulia. Lahu janahan, dia memiliki dua sayap, fahumil ta'alaih, lalu kamu ditunggangkan di atasnya, thumma tarabika, kemudian dia terbang bersama kamu, haitsu syi'ta, kemanapun kamu kehendaki. Kalau tadi disebutkan khail, artinya kuda-kuda. Kalau di sini disebutkan faras, artinya kuda. Jadi faras itu mufrad, kuda. Tapi kalau khail itu adalah apa? Kuda-kuda. Oh, di sini juga faras, ya. Nah, maka kata-kata illa fa'alat ini perlu dicek nih, ya. Kenapa kok fa'alat kok bukan fa'ala? Ya, mestinya fa'ala. Sanad ini juga tidak kuat karena ada rawi bernama Abu Sawrah. Ini seorang perawi yang yudha'af, yang didhaifkan dalam bab hadis. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang sinni usia ahlil jannah, penghuni surga. 2545. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu, akan masuk ahlul jannah, penghuni jannah, al jannah, ke dalam jannah, jurdan, dalam keadaan tidak ada bulu pada badannya. Jadi ketiaknya nggak ada bulunya, bersih semua. Bawahnya ketiak nggak ada bulunya, bersih, total bersih. Murdan, bersih bulunya di jenggotnya. Nggak ada jenggotnya, nggak ada, Pak. Jadi panjenengan yang sudah jenggotan, nanti kalau masuk surga itu jadi muda lagi, jenggotnya hilang. Konon kecuali dua orang. Salah satunya adalah Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Konon, namanya konon, bisa benar bisa salah. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan semua kita bisa ketemu dengan Nabi Harun di surga. Amin ya rabbal alamin. Mukahhalin, seperti orang yang bercelak. Jadi bagian sininya hitam, seperti bercelak, padahal tidak pakai celak. Abna asalasin, usia 30 tahun. Au qala, atau Nabi mengatakan
thalathin wa thalathina sanah, 33 tahun. Jadi semua yang masuk surga usianya sama, 33. Sama maksudnya gimana? Seandainya panjenengan mati usia 25 tahun, nanti masuk surga usianya berubah jadi 33 tahun. Panjenengan mati usia 90 tahun, nanti masuk surga usianya turun menjadi 33. Semuanya sama. Dari mana taunya? Dari hadis ini. Demikian juga dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan uruban atraba. Atrab itu artinya adalah yang seusia, usianya sama, jadi nggak ada yang berbeda usianya, maka disebut atrab. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya babu ma ja'a fi, bab tentang saffi ahlil jannah, barisan ahlil jannah. Ada berapa baris? 46. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannah, penghuni jannah itu totalnya ada isruna wa mi'atu saffin, 120 baris. Thamanun, 80 baris minha darinya itu adalah min hadhil ummah, dari umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un, sementara 40 baris yang lain min sairil umam, dari seluruh umat-umat yang lain. Berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbanyak. Berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mayoritas penghuni surga, karena menempati 80 shaf dari 120. Berarti berapa itu, Pak? 2/3. Nih, sepertiganya dari umat yang lain, 2/3-nya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tentang ini memang beraneka ragam. Ada yang mengatakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hadis mengatakan adalah separuh ahli surga. Nah, kalau separuh berarti 120 dibagi 2, Pak. Tapi ini ternyata lebih dari separuhnya. Nah, kalau ada pertentangan seperti ini, sementara semua hadisnya adalah sahih, maka diambil jumlah yang terbanyak. Kenapa? Karena kalau kita ambil jumlah yang terbanyak, berarti 2 hadis tadi semuanya kena. Kita ngambil yang 2/3, berarti yang setengahnya sudah kena. Tapi kalau kita ngambil yang setengah, maka berarti kita tidak menerima hadis yang 2/3 ini. Padahal ini hadisnya juga sahih. Nah, hadis yang saya maksud itu hadis berikutnya, 47. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbah, pada satu kubbah. Yang disebut kubbah itu adalah kemah yang bundar, Pak. Kalau kemahnya tidak bundar namanya khaimah. Tapi kalau bundar namanya kubbah. Ya, ini istilah dari orang-orang Arab. Kubbah yang kemah yang bundar. Nahwan sekitar min arba'in, 40 orang. Nah, jadi 40 orang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu kemah besar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, atardauna, apakah kalian ridha wahai umatku, antakunu, bahwasanya kalian wahai umatku menjadi rubu'a ahlil jannah, 1/4 ahli surga. Jadi seandainya seluruh umat Nabi yang muslim yang masuk jannah itu adalah hanya menempati 1/4-nya dari ahli surga, kalian ridha tidak? Kalau mereka mengatakan na'am, ya ridha sudah, ya, berarti sudah lumayan. Nabi bertanya lagi, atardauna, apakah kalian ridha antakunu, bahwasanya kalian menjadi thulutha ahlil jannah, 1/3 ahli jannah. Naik lagi, Pak, dari 1/4 menjadi 1/3, lebih banyak. Kalau mereka menjawab na'am, ridha, maka Nabi SAW bertanya lagi, atardauna, apakah kalian ridha antakunu, menjadi syatra ahlil jannah, separuh dari ahli jannah. Nah, sampai di sini Nabi sudah berhenti. Jadi asalnya 1/4, kemudian 1/3, kemudian separuh, berarti sudah mentok nih, separuh. Tapi ternyata pada hadis yang di atasnya tadi adalah 2/3, dan itu lebih banyak. Innal jannah, sesungguhnya jannah itu la yadkhuluha, tidak bisa memasukinya illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Maka kunci masuk surga harus punya la ilaha illallah. Tidak punya la ilaha illallah nggak bisa masuk surga, karena Anda berarti tidak muslim. Bedanya muslim dengan kafir kan la ilaha illallah, Pak. Yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu muslim. Yang mengatakan Tuhan itu 3, Isa al-Masih, kemudian
satu lagi Tuhan Bapak, satu lagi Tuhan Ibu. Nah, itu berarti tidak muslim. Muslim yang mengatakan la ilaha illallah. Ma antum, tidaklah kalian wahai umat Islam, fisyirki, di kalangan orang-orang musyrik, illa kecuali kasya'ratil bayda, seperti satu bulu putih, fi jildith thawril aswad, pada kulitnya sapi jantan yang hitam. Artinya apa? Sangat sedikit umat Islam di antara umat kafir. Kita memang banyak Pak di Indonesia, okay? Tapi jangan hitung orang Indonesia toh. Dari sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai dengan hari kiamat. Nah, itu kalau ditotal antara umat Islam dengan orang kafir, totalnya itu seperti satu helai bulu dibandingkan dengan bulu yang lain yang warnanya berbeda. Berarti 1 banding berapa itu? Nah, saya belum pernah ngitung bulu kerbau, Pak. Nah, berapa itu? Ya 1 banding setriliun atau berapa? Atau kasya'ratis sauda, seperti 1 bulu hitam, fi jildi, pada kulitnya, ats-tsauril ahmar, sapi jantan yang berwarna merah. Jadi sangat-sangat sedikit sekali umat Islam ini dibandingkan orang-orang yang kafir. Maka kita bersyukur kepada Allah sudah masuk Islam. Mudah-mudahan semua kita bisa menjaga Islam ini sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang sifatnya abwabil jannah, pintu-pintu jannah. Nah, jadi rumah itu ya perlu pintu, Pak. Meskipun tidak ada ketakutan di dalam surga, tapi kalau rumah tidak ada pintunya ya nggak lengkap. Nah, maka rumah harus ada pintunya. 2548. Tapi hadis ini derajatnya dhaif karena ada rawi bernama Khalid bin Abi Bakar. Dia meriwayatkan dari Salim dari Abdullah bin Umar berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, babu ummati, pintunya umatku, alladzi yang yadkhuluna minhu, mereka masuk darinya al jannah, ke dalam jannah, arduhu, lebarnya pintu tadi, masiratur raqib, sepanjang perjalanan pengendara kuda, al mujawwid, yang pintar di dalam mengendarai kuda, berarti larinya kenceng ya, karena dia pintar mengendarai kuda. Salasan, selama 3. Nah, 3 ini 3 apa? Tidak disebutkan. Bisa 3 hari perjalanan, bisa 3 tahun perjalanan, dan kata para ulama lebih pantas diartikan 3 tahun di sini karena maksudnya sangat lebar sekali pintunya. Thumma, kemudian, innahum, sesungguhnya mereka ahli surga, la yadkhutun, sungguh mereka itu akan desak-desaan alaihi, pada pintu surga tadi, hatta takada, sehingga nyaris manakibuhum, pundak-pundak mereka, tazul, akan semplok, saking apa? Berdesak-desakannya. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, gharib, maksudnya dhaif di sini karena ada rawi bernama Khalid bin Abi Bakar tadi. Masa desak-desakan sampai mau semplok apa? Pundaknya, ya orang penak. Berarti surga tidak begitu nikmat karena mau masuk saja harus apa? Rebutan, sesak-sesak sampai mau semplok. Nggak tepat seperti ini. Memang ada hadis yang menunjukkan bahwa ahli surga nanti ketika masuk surga itu ada kondisi di mana desak-desakan itu ada ya, tapi tidak sampai digambarkan hampir semploknya pundak tadi. Ini hadisnya saya tampilkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina misra'aini, antara 2 sisi pintu, min masari'il jannah, dari pintu-pintu jannah, masiratu arba'ina aman, perjalanan 40 tahun." Pintu kan ada 2 sisinya, Pak. Nah, dari sisi barat ke sisi timur misalnya itu. Itu kita paling 1 detik udah sampai. Tapi kalau di surga dari sisi barat ke sisi timur itu perlu perjalanan 40 tahun. Kalau tadi berapa? 3. Nah, kalau di sini 40 tahun, lebih ngeri lagi. Wala ya'tiyanna alaih, dan sungguh akan datang suatu saat pada pintu surga tadi, yaumun, pada suatu hari, wa innahu lakadzidun, dan sesungguhnya pintu tadi desak-desaan orang yang masuk padanya. Saking banyaknya orang yang masuk ke dalam surga. Nah, pas kapan ini? Wallahu alam. Apakah pas awal masuknya, ataukah mungkin maksudnya orang-orang yang masuk di dalam neraka kemudian diselamatkan oleh Allah, rame-rame masuk surga. Nah, pas itu kemudian desak-desaan, bisa jadi ya. Karena habis disiksa di neraka, kemudian diizinkan masuk surga. Nah, rebutan, wah aku sih, supaya apa?
dia mendapatkan kenikmatan yang paling awal. Bisa jadi, yang jelas Nabi SAW tidak menjelaskan itu hari kapan ketika pintu surga itu desak-desakan itu. Dan para ulama di sini juga tidak menyebutkan ya, yaumun nih satu hari ini hari kapan. Cuma disebutkan yaumun gitu aja oleh Nabi SAW. Nah, maka ada banyak kemungkinan. Berikutnya babu ma jaa fi suqil jannah, bab tentang pasar jannah. Siapa yang suka bisnis, Pak? Di surga masih ada pasar. Panjenengan nanti jualan di pasar surga. Jualan apa biasanya? Jualan roti. Silakan bawa roti di pasar surga, payu pora. 2549 dari Sa'id bin Musayyab. Ini hadisnya juga dhaif. Dhaifnya kenapa? Di sini disebutkan Suwaid bin Amr, mungkin saja ya penyebab dhaifnya adalah Suwaid bin Amr ini. Nanti akan saya cari lagi ya kenapa hadis ini didhaifkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Sa'id bin Musayyab bertemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah mertuanya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya minta kepada Allah supaya mengumpulkan antara saya dengan kamu wahai mantuku di dalam pasar surga. Nah, ini mantu yang dicintai oleh mertuanya, Pak. Maka diharapkan bisa jumpa lagi di surga. Maka Sa'id bin Musayyab bertanya, afiha sukun, apakah di surga ada pasar? Abu Hurairah mengatakan, ada. Saya diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam anna ahlal jannah, bahwasanya penghuni surga idza dakhaluha, ketika mereka masuk surga, nazalu fiha, mereka singgah atau bertempat di surga bi fadli a'malihim, dengan fadilah amal masing-masing. Artinya apa? Surga kita itu di mana tempatnya, apakah bawah ataukah tengah ataukah atas, itu tergantung amalnya, Pak. Amalnya jelek ya jangan harapkan surga atas. Kamu surga bawah saja, amalmu jelek kok. Tapi masih punya Islam lumayan, tapi amalnya jelek ya sudah bawah saja. Thumma kemudian yu'dzanu, diizinkan fi miqdari yaumil jum'ah, pada sekitar hari Jumat, min ayyamid dunya, dari hari dunia. Fayazuruna rabbahum, lalu mereka berziarah kepada pemelihara mereka. Jadi sebagaimana setiap hari Jumat kita kumpul di rumah Allah, di masjid untuk ziarah kepada Allah, ibadah Jumat, maka besok di surga juga begitu. Sekitar 1 pekan, kumpul lagi ziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan nanti posisi kita ketika ziarah kepada Allah di surga, dekatnya kepada Allah itu tergantung dekatnya Jumatan kita. Kalau kita Jumatan seringnya di shaf pertama, maka nanti ketika ziarah kepada Allah juga dekat sama Allah. Tapi panjenengan datangnya Jumatan ketika imam sudah naik mimbar, paling-paling di surga paling belakang panjenengan, Pak. Karena itu hari Jumatan jangan telat, jangan sampai masuk masjid imamnya sudah nongol di mimbar, telat panjenengan. Nanti masuk surga mburi dewe. Nah, kalau panjenengan cocok mburi dewe ya terserah. Tapi mestinya kita itu pengennya yang paling depan, ketemu Allah Subhanahu wa taala paling depan. Wa yubrizulahum, dan Allah menampakkan kepada mereka arsyahu, singgasananya. Wa yatabaddalahum, dan Allah menampakkan diri kepada mereka fi raudatin, pada satu kebun min riyadil jannah, dari kebun-kebun jannah. Fatuda'u lahum, lalu diletakkan untuk mereka manabir min nur, mimbar-mimbar dari sinar. Wa manabir min lu'lu', dan mimbar-mimbar dari mutiara. Wa manabir min yakut, ada juga mimbar dari batu yakut. Wa manabir min zabarjat, ada mimbar dari batu zabarjat. Wa manabir min dhahab, ada mimbar emas. Wa manabir min fiddah, ada mimbar perak, macam-macam. Tergantung apa amalnya masing-masing. Wa yajlis, dan duduk adnahum, orang yang paling rendah dari mereka. Wa ma fihim dani, padahal tidak ada di antara mereka orang yang rendah. Duduknya itu adalah ala kuthbanil miski, pada gundukan minyak wangi misik. Ya berarti sangat wangi sekali gundukan tadi. Wal kafuri, dan kafur itu tanaman yang wangi. Ma yarawna, mereka tidak melihat anna ashabal qarasi, bahwasanya orang-orang yang duduk-duduk di kursi tadi, yang di mimbar-mimbar tadi, bi afdal minhum majlisan, lebih utama majlisnya daripada mereka. Jadi enggak ada yang merasa minder, wah kok aku nenggon paling ngisor, enggak ada ya, karena semuanya nikmat yang besar. Abu Hurairah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat Allah? Maka beliau mengatakan, na'am, iya bisa. Hal tuma tatamarawna, apakah kalian tuh ragu-ragu
di dalam melihat matahari dan bulan pada waktu bulan purnama? Maka para sahabat mengatakan tidak. Beliau menjawab, kadzalika, seperti itulah, la tatamarawna, kalian tidak ragu-ragu, fi ru'yati, di dalam melihat rabbikum, pemelihara kalian. Oh, ini hadisnya ternyata masih panjang, Pak. Dan waktulah yang membatasi kita. Dan hadisnya hadis yang apa? Dhaif. Nah, sehingga tidak harus dilanjutkan. Tapi isinya sahih. Bahwasanya semua kita nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan melihat dengan mata telanjang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita bisa melihat Allah dengan kenikmatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.